Saat dia sedang memperhatikan gadis yang sedang tidur, tiba-tiba FBI menendang pintu dan mendorongnya ke tanah. Ternyata FBI dan Drug Enforcement Administration bergandengan tangan untuk mengejar ketinggalan. Polisi segera mencari berbagai bukti. Ia punya banyak obat-obatan dan senjata di rumahnya. Ada juga 2 senjata. Ini berarti dia akan menghadapi tuntutan pidana yang sangat serius. Tapi dia tidak panik. Dia sangat percaya diri dan menunggu ayahnya untuk menyelamatkannya. Untuk melindungi kepentingan keluarga, sang ayah berkompromi dengan jaksa agar dia mengaku bersalah. Kurangi hukumannya menjadi 4 tahun baginya. Kabar tak terduga sulit menerimanya. Tapi sang ayah begitu ngotot. Dia membuat pilihan saat dia menerima hakim. Dia dengan santai mengakui kesalahannya. Tetapi hakim memutuskan bahwa dia memiliki senjata berat untuk melindungi obatnya. Di bawah standar hukuman minimum dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Saat itulah dia menyadari bahwa dia dan ayahnya sama-sama telah dijebak oleh kepala jaksa. Setelah 7 bulan di penjara, para penjaga tiba-tiba membawanya ke rumah sakit. Dan yang menunggunya di sini adalah sheriff yang menipu dia dan seorang wanita. Wanita itu mengaku sebagai agen. Agen wanita mengetahui bahwa dia hidup di penjara dengan sangat bahagia. Menjalin hubungan persahabatan dengan fraksi besar. Ada juga pekerjaan sampingan sebagai bisnis persewaan di penjara. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk hidup selaras dengan siapapun. Apalagi dia hanya mengucapkan beberapa kalimat sederhana yang bisa membuat orang di sebelahnya menjadi gila. Wanita agen mereka ingin berdagang dengannya. Pindah ke penjara lain. Dekati pembunuh berantai. Cari tahu lokasi mayatnya. Mereka menduga si pembunuh secara brutal telah membunuh 14 gadis muda. Namun polisi hanya menemukan 1 korban. Mereka harus menemukan mayat-mayat itu sebelum mereka bisa menghukumnya. Tapi penjara tempat pembunuh berantai adalah tempat yang khusus mengurung para tahanan yang sakit jiwa. Dia dengan tegas menolak. Agen wanita menyarankan bahwa hanya dengan menemukan lokasi tubuh akan membebaskannya dari sisa hukuman 9 tahun 3 bulan. Tapi dia tetap tidak setuju. Dan agen wanita itu mengatakan pembunuhnya menarik. Setelah banding berhasil, si pembunuh akan dibebaskan dan akan ada lebih banyak gadis yang bermasalah. Tapi dia pikir itu tidak ada hubungannya dengan dia. Agen berharap dia menghargai kesempatan di depannya. Serahkan dokumen pembunuh itu padanya. Biarkan dia memikirkannya dan memutuskan. Setelah kembali ke penjara, dia membuka file tersebut. Catatan kasus itu membuatnya terkagum-kagum. Ini adalah kasus nyata yang terjadi 1993. Mayat seorang gadis muda ditemukan di ladang jagung. Satu-satunya petunjuk adalah truk dengan cat yang tidak dapat diidentifikasi. Baru setahun kemudian polisi mendapat petunjuk. Seorang sopir truk melecehkan 2 gadis di jalan. Plat nomornya baru saja didaftarkan di area tempat mayat gadis itu ditemukan. Dan dalam setahun truk ini telah dikecam 3 kali untuk hal yang sama. Catatan perjalanan truk tersebut adalah hari di mana gadis itu menghilang. Tepat pada waktunya untuk melewati mereka. Tetapi ketika polisi bertemu dengan pengemudi, mereka menemukan dia seperti monster yang tidak berbahaya. Dia bilang dia sering bermimpi membunuh gadis itu. Selain itu, ini sangat nyata. Tetapi juga hanya mimpi. Setelah menyelesaikan kalimat ini, polisi panik. Tanyakan padanya tentang mimpi itu. Dia ingat dan berkata dalam mimpinya dia seolah-olah telah melarikan diri dari tubuhnya. Tetapi ada perasaan samar bahwa tubuhnya telah melakukan sesuatu yang buruk. Dia tiba menjadi gila dan tidak terkoordinasi. Semua detektif mengira dia berbicara omong kosong. Beritahu polisi untuk menghentikan penyelidikan. Tapi mengandalkan intuisi. Tidak sesederhana itu. Jadi polisi meminta FBI untuk campur tangan dalam penyelidikan. Kapan agen akan memeriksa apakah dia berbohong? Dia lurus lagi tapi menolak. Karena dia merasa tidak bisa melewatinya. Agen itu mengeluarkan foto gadis itu lagi. Sekali lagi dia bisa menggambarkan waktu dan tempat bertemu gadis itu. Dia mengatakan belum waktunya untuk menguburnya. Dia biasanya akan mengubur mereka. Agen itu mengambil kesempatan untuk bertanya berapa banyak gadis di sana. Dia tidak ingat. Aku hanya merasa sangat panik. Tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Itu mengatakan polisi menangkap seorang tersangka. Dia bilang bukan orang itu yang melakukannya.
Orang itu hanya ingin mencuri karyanya. Dialah yang melipat pakaian itu. Karena dia merusak kunci. Sangat menjengkelkan. Hanya melipat pakaian. Lagi pula, ini semua adalah detail yang tidak diungkapkan polisi. Mereka bertekad untuk menangkap pembunuh berantai itu. Agen itu segera mencetak pengakuan. Tetapi ketika ia mengambilnya, biarkan dia menandatangani. Dia tidak mengakui bahwa dia melakukannya. Di bawah bimbingan agen, dia masih menandatanganinya. Baru sekarang dia mengerti mengapa dia selalu memimpikannya mimpi itu. Polisi dengan cepat menemukan truk yang sudah dicuci di rumahnya yang berantakan. Adapun saudaranya, dia selalu melindungi saudara pembunuh berantai ini. Tetapi hakim memutuskan bahwa dia memiliki gangguan kepribadian. Sangat mudah dipengaruhi oleh saran orang lain. Penandatanganan juga memiliki huruf kursif khusus. Bukan kursif seperti penandaan atau penggunaan biasa. Selanjutnya, semua agen bersaksi bahwa polisi telah mengancamnya. Jadi disetujui bandingnya. Mereka hanya punya waktu sebulan untuk mendapatkan bukti baru. Mereka memutuskan untuk mencari seseorang untuk mendekatinya. Cari informasi tentang lokasi pemakaman korban lainnya. Ikuti saluran saya untuk melihat lebih banyak sequel film. Terima kasih telah mengikuti. Halo dan sampai jumpa lagi.